Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini yang tertulis di dalam Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-23. Apapun juga yang kamu perbuat, berbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa pandangan saudara tentang keluarga? Apakah pekerjaan rumah memang harus dikerjakan oleh ibu? Apakah seorang suami tidak bisa mencuci piring atau yang lainnya? Ternyata nats yang kita dengarkan hari ini adalah prinsip tentang hubungan antara anggota rumah tangga. Dalam prinsip rumah tangga itu, kita menemukan bahwa sebenarnya prinsip partisipasilah yang kita dahulukan dalam keluarga. Apa itu partisipasi? Partisipasi itu nampak dalam nats kita hari ini. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Yang terkecil sekalipun yang kita lakukan itu sebagai bagian dalam anggota keluarga, yang harus kita tujukan adalah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Banyak sekali yang dikerjakan oleh anak-anak di rumah, ketika orang tuanya datang, baru dia menyapu rumah. Sebenarnya dia ingin berkata supaya bapak melihat aku rajin dan memberikan aku hadiah. Padahal sebenarnya ketika orang tuanya tidak ada di rumah, si anak itu bermalas-malasan. Tetapi prinsip yang dikatakan di sini adalah lakukan dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Tuhan itu maha melihat meskipun kita tidak dapat melihat dia. Artinya dimanapun Tuhan tahu kita berada dan apa yang kita lakukan. Sehingga ketika kita melakukan sesuatu itu untuk Tuhan, maka kita memuliakan dia dan kita menghormati orang tua kita. Sehingga ini menjadi pengertian yang sangat kompleks. Yang kukerjakan untuk Tuhan itu ternyata bagian tanggung jawabku sebagai partisipasi dalam tindakan nyata di dunia ini. Bukankah itu menjadi sesuatu prinsip yang lebih efisien dan efektif? Ketika suatu perusahaan memiliki pimpinan, tanpa adanya pimpinan di sana, maka semua karyawan itu bekerja sebagaimana mestinya, bukan karena prinsip supaya bapak senang. Inilah yang diajarkan dalam iman kekristenan itu. Sehingga saudara yang terkasih, sekecil apapun pekerjaan saudara, tujukan itu untuk Tuhan. Walaupun saudara pekerjaannya adalah penyapu jalan, tujukan itu untuk Tuhan. Sehingga saudara akan menemukan suatu gairah hidup dalam pekerjaan yang sederhana dan kecil dilihat orang lain itu. Ketika saudara menunjukkan itu untuk Tuhan, maka saudara akan melihat pekerjaan itu sebagai pekerjaan yang terhormat. Bukankah ketika Tuhan dimuliakan dalam pekerjaan kita, maka itu adalah pekerjaan yang Tuhan kehendaki? Bukan seharusnya jika aku menjadi seorang yang memiliki jabatan tinggi, maka aku akan bisa memuliakan Tuhan. Tidak. Pekerjaan kita masing-masing berbeda, tetapi fungsi dari pekerjaan itu sebenarnya adalah Tuhan harus dimuliakan.
Mari hidup dalam prinsip ini. Kerjakan kerjaan saudara bukan karena dilihat orang lain, bukan untuk dipuji-puji orang lain, tetapi Tuhan melihat bagaimana kita bekerja. Lakukan dengan hati, jangan lakukan dengan sungut-sungut, karena hanya orang yang melakukan dengan hatilah yang tahu apa yang mereka kerjakan. Tuhan memberkati, kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas anugerah-Mu yang menuntun kami. Engkau telah mengajar kami bahwa segala sesuatunya harus kami kerjakan sepenuh hati dan takut akan Engkau sebagai prinsip utama dalam bekerja. Jadikan kami Tuhan menjadi orang-orang yang penuh rasa takut dan hormat atas segala tuntunan Tuhan. Sehingga ketika kami bekerja, segala sesuatunya demi kemuliaan-Mu saja. Terima pujian kami ya Bapa. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.